Satu lirik itu kan tidak mungkin jatuh begitu saja gitu ya. Pasti ada konteks yang menyelimutinya. Kalau kita bicara soal perjalanan batin, maka kita akan sadar bahwa betapa gelap sebenarnya pandangan kita. Karena manusia selalu mencari keluar sana. Sementara itu cahaya api disembunyikan di dalam hati. Tapi kalau dia berefleksi merenung mencari di dalam hatinya, dalam dirinya, ketemu. Halo teman-teman, jumpa kembali di program 3 Titik bersama kami, Mas El Jabir. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Al, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, Mas Jabir. Sehat selalu. Dan juga dengan Mas Fahrul. Siap. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Fahrul. Selamat malam. Dan saya Sahal Mubarak. Teman-teman, malam ini kalau kemarin kita mengkaji teks lagu dari Bernadja, malam ini kita masih ingin mengkaji teks ya yang ditulis oleh Panji Sakti dengan judulnya Gelap yang Terang. Jadi gelap yang terang, memang dua kosakata ini gelap dan terang lagi aktual ya, lagi relate banget dengan isu, lagi hype, lagi hot-hotnya gitu ya. Iya. Tapi gelap dan terang yang dimaksud mungkin agak berbeda, sebagaimana gelap dan terang yang sedang ramai di sosial media dan di ruang-ruang publik. Gitu maksudnya. Betul. Oke. Nah, sebelum kita diskusikan ya, ingin bacakan dulu bagaimana lirik yang dibuat oleh Panji Sakti ini dengan judulnya Gelap yang Terang. Gelap yang terang, tak terkira cahaya, menerangi jarak pandang hamba. Satu persatu tertangkap, terhimpun memuliakan rasa. Hingga saat cahaya perlahan redup, menjelma remang gelap, pudarlah warna. Kumohon beri kekuatan untuk meraih cahaya yang tersisa dalam jiwa. Beri kesempatan melihat keagungan hakikat cinta di hujung hayat. Maka dalam gelap hamba takkan tersesat, hingga saat cahaya perlahan redup, menjelma remang gelap, pudarlah warna. Kumohon beri kekuatan untuk meraih cahaya yang tersisa dalam jiwa. Beri kesempatan melihat keagungan hakikat cinta di hujung hayat. Kumohon beri kekuatan untuk meraih cahaya yang tersisa dalam jiwa. Beri kesempatan melihat keagungan hakikat cinta di hujung hayat. Maka dalam gelap hamba takkan tersesat, bila dalam gelap hamba tak akan tersesat, meski dalam gelap hamba takkan tersesat, agar dalam gelap hamba takkan tersesat. Oke, ini lirik yang menceritakan ya bagaimana pentingnya cahaya, kira-kira gitu ya. Yang awalnya cahaya itu bisa menerangi ya jarak pandang seorang hamba, tapi seiring waktu itu terkesan dia meredup gelap. Tapi di sisi lain dia memohon di sisa-sisa cahaya itu tetap terus menerangi diriku, agar hamba walaupun dalam kegelapan bisa terus tidak tersesat. Nah, ini kira-kira gimana ini Mas Jabir melihat lirik ini? Saya selalu manggil Mas Panji Sakti suhu saya, jadi beliau lah suhu, dan ya beliau bukan cuma seorang penulis lagu, bukan cuma seorang yang sering menyanyikan lagu ya, tapi saya kenal beliau ini seorang pejalan dan rohani, makanya bisa terlihat dalam kalau kita konser, kita melihat aroma pejalan itu dalam diri Mas Panji Sakti. Nah, dan kalau kita lihat lirik lagu ini, itu terlihat bahwa ini sedang mengisahkan seorang pejalan. Seorang pejalan, dan beliau mengawali lagunya syair ini dengan tak terkira cahaya menerangi jarak pandang hamba. Ini suatu simbol bahwa kita ini kan setiap hari berurusan dengan materi. Kita menggunakan panca indera, dan itu kita tidak akan melihat jarak kan.
Kalau saya lihat di depan sesuatu ini ya tidak ada jarak, saya bisa melihat. Tapi ini bukan soal itu sebenarnya, tapi ini soal cahaya. Cahaya, ya, datangnya cahaya, dan dengan cahaya inilah sebenarnya kita melihat sesuatu. Di alam materi ini kita dengan baik menyaksikan itu, tanpa cahaya kita tidak bisa melihat sesuatu. Nah, tapi kalau kita bicara soal perjalanan batin, maka kita akan sadar bahwa betapa gelap sebenarnya pandangan kita. Mungkin paling maksimal jarak pandang kita itu hanya dalam ranah psikologi. Oke. Tapi melampaui ranah psikologi itu sesuatu hal yang luar biasa kalau kita bisa masuk ke dalam ranah itu. Makanya Mas Panji memulai tak terkira cahaya menerangi jarak pandang hamba. Banyak orang yang tidak sadari bahwa sebenarnya apapun itu, baik dunia materi maupun alam batin, kita bisa menyaksikan itu berkat cahaya. Oke. Kalau dalam dunia materi ini cahaya materi secara fisik, tapi di alam batin pun itu adalah cahaya batin. Dan sebenarnya kalau menurut Surahawardi, filsafat Syarokiyah, baik materi sebenarnya maupun alam batin semuanya adalah cahaya ilahi. Cuma kebanyakan orang tidak menyadari. Karena dia mengatakan bahwa misalnya ada sesuatu, misalnya di depan saya ini ada buku, sebenarnya ini hanya penyiapan untuk saya menangkap dimensi batin yang ada di balik ini. Artinya cahaya-cahaya dalam yang bersifat material ya, fisik, itu stimulus ya? Stimulus cahaya. Untuk Tuhan memberikan cahaya itu dan akhirnya kita menyaksikan. Nah, saya jadi tertarik itu kan, kalau dalam teori filsafat sains itu kan ya, berarti ada suatu lirik itu kan tidak mungkin jatuh begitu saja gitu. Betul. Ya, tertulis begitu saja. Pasti ada konteks yang menyelimutinya kira-kira gitu. Nah, tadi Mas Jabir bilang, Mas Jabir seperti kenal betul, bahkan menganggap penulisnya ini sebagai Suhu. Iya, saya memanggil dia Suhu. Iya. Kita boleh ya, cilik dulu ya. Gimana ini ceritanya ini, kok backgroundnya apa sebenarnya Mas Panji ini ya? Kok sampai bisa? Sebenarnya lebih enak kalau langsung tanya, tapi setahu saya, beliau memang sejak dahulu sering terkait dengan nulis lagu, lirik lagu, dan jadi ya jauh sebelum Mas Panji yang kita kenal saat ini, sebelumnya beliau sebenarnya lebih terkenal lebih dahulu. Cuma di telinga kita baru terdengar sekarang, mungkin baru setelah beliau masuk ke dunia spiritual ya, dengan mengubah lagu-lagunya lagu spiritual, baru kemudian banyak orang yang menikmati. Tapi jauh sebelumnya beliau nulis lagu. Apa memang sebelumnya beliau menulis lagu-lagu terkait hal-hal yang sifatnya sofistik gitu? Spiritualis, bermacam-macam lah. Bermacam-macam. Ya, salah satunya spiritual dan hal-hal fenomena sosial, tentang gejolak apa yang dalam diri manusia. Beliau juga punya lagu-lagu seperti itu. Oke. Nah, menarik nih Bang Fahrul nih. Ada kata kuncinya itu dari Mas Jabir, kata cahaya. Cahaya, betul. Cahaya. Jadi cahaya itu tidak hanya melulu yang bersifat metafisik kira-kira gitu. Iya, betul. Tapi dia juga ada di alam-alam sifat material. Iya. Korporeal itu punya cahaya sebenarnya. Punya sama cahaya. Nah, menurut Bang Fahrul, emang gitu ya? Sebagai orang yang apa ya? Kadang-kadang ini kan penulis logika jenaka ini dengan secara logis gitu ya. Itu gimana Bang Fahrul melihatnya? Iya. Emang di logika itu ada cahayanya? Di contoh buku logika jenaka saya ada contoh tentang cahaya. Menarik ya. Tapi sebelum itu saya tadi mau sampaikan dulu bahwa ini sangat berbeda dengan Bernadia. Kalau kemarin saya bisa merasa kenal dengan Bernadia tapi tidak kenal dengan saya. Kalau sekarang ini Mas Jabir betul-betul berteman mereka kelihatannya. Iya. Mas Panji kapan-kapan ketemu lah ya. Karena beliau saja sudah mursyid saya. Ini Suhu. Berarti setingkat. Jadi beliau juga Suhu saya. Cuma saya belum beruntung bertemu. Iya. Kapan-kapan diajaklah guru. Tapi jangan sampai gara-gara mentakzimkan, tanda petik begitu, mengkultuskan, kita tidak berani mau teks liriknya. Itu tetap berbeda. Karena saya tidak berani masuk di perspektif batin. Ya. Saya masuk di perspektif logika aja dulu. Pernah satu hari, pada waktu itu Nasruddin Khoja lagi terima tamu. Lagi asik duduk begini, penerang waktu itu bukan lampu, masih pakai lilin. Jadi cahaya yang ada di ruangan itu cahaya lilin.
Tiba-tiba karena jendela terbuka, tiup lilin mati, gelap. Hoja yang sebagai tuan rumah ini panik. Aduh, gimana ini? Di mana lagi koreknya buat nyalain? Kebetulan tamunya tadi sempat lihat koreknya itu ada di sebelah kanannya Hoja. Dia bilang, Hoja, koreknya ada di sebelah kananmu. Diberitahu begitu, ini Hoja malah ketawa setengah mati. Kamu ini ada-ada aja. Tamunya bingung, loh kenapa? Sekarang kan gelap cahaya, mana bisa saya tahu tangan kanan saya ada di mana? Jadi bahkan kanan dan kirinya dia tidak tahu. Katanya hanya gara-gara persoalan cahaya. Nah, sebelum masuk ke situ, yang saya mau katakan tadi bahwa mirip yang dijelaskan oleh Mas Jabir bahwa memang semua yang kita ketahui ini adalah karena ada peran cahaya di dalamnya. Kalau lebih spesifik lagi dikatakan di sini bahwa karena cahaya inilah kita bisa mengenal warna. Karena cahaya inilah kita bisa lebih memuliakan rasa. Karena mungkin hal-hal yang kita lihat ini sangat mempengaruhi. Bersama dengan hilangnya cahaya, semuanya gelap. Hilang warna, terasa hambar rasa, dan yang lain-lain. Tetapi kalau dalam konteks cerita yang tadi Hoja ini, bukan berarti dengan hilangnya cahaya, maka hilang semua bentuk pengetahuan. Itu yang menjadi catatannya. Betul, secara indrawi kita tidak bisa melihat segala macam, tetapi mau segelap apapun kita tetap pasti tahu yang mana namanya kanan, yang mana namanya kiri. Yang mana, jadi belum ada ceritanya orang lagi makan begini, tiba-tiba pas mati lampu, mati sebentar, lampu nyala lagi, terus dia suap ke mata begini kan nggak ada. Karena bagaimanapun gelapnya dia tetap tahu yang mana namanya mulut, dia pasti di sini. Mau ditutup gimana pun nggak bakal salah gitu. Kalau fisik itu karena pengetahuan atau memang kerja otomatis dari organ tubuh? Nah, kalau yang semacam ini, saya membayangkan ini bukan dalam arti pengetahuan yang sifatnya konseptual. Berarti ada sifatnya pengetahuan yang hal yang lain yang membuat dia tahu itu. Lebih teknis gitu maksudnya? Lebih teknis lah, atau seperti apalah istilahnya. Saya juga mau pakai istilah-istilah tasawuf agak menghindar. Soalnya di samping saya mursyid yang dibahas lagu suhu. Agak berat rasanya lidah ini mau ngasih begitu penjelasan. Saya menghindar. Tapi ini kesimpulan awal dari cerita ini adalah ada jenis pengetahuan lain yang non-indrawi. Kalau misalnya ada kayak pengetahuan yang sifatnya badihi, yang swabukti, dan yang lain-lain semacam lah ya. Kalau mau dikaitkan dengan batin, ya biar sekilas guru lah yang menjelaskan semacam itu. Nah, tetapi kalau tidak keliru di sini bahwa Mas Panji ini menggambarkan, kalaupun saya tidak bisa melihat keindahan warna, kamu yang tadinya bisa membantu memuliakan rasa melalui cahaya ini, mohon jangan jadikan perjalanan saya gelap. Dengan cara berikan saya sepercik cahaya yang ada di hati yang tersisa itu. Mungkin kurang lebih begitu ya, ini Mas Jabir. Tapi menarik, tadi kan kalau dari Mas Jabir itu kata kuncinya tetap cahaya. Cahaya tetap. Tapi Mas Fahrul bilang ya nggak melulu harus membutuhkan cahaya. Betul. Ada pengetahuan yang tidak perlu cahaya, dengan mengutip cerita Nasruddin Hoja kita. Emang cahaya yang dimaksud itu apa ya mungkin ya? Agar teman-teman juga bisa ini. Kita tidak tahu seperti apa cahaya sejatinya, cuma dia punya ciri yang khas bahwa dia menerangi. Dan berkat dia sesuatu itu menjadi dapat terlihat, dapat terurai, kita bisa menyaksikan sesuatu. Itu adalah karakter dari cahaya. Makanya bahkan Tuhan pun dalam Al-Quran menyebut dirinya cahaya. Kan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya, untuk menjelaskan bahwa hakikat sejati cahaya itu dia terang dan juga menerangi. Kan seperti itu. Cuma yang menarik kalau saya dalam konteks ini, bahkan judul pun dia memberikan stimulus kepada kita untuk bagaimana kita menakwil gelap yang terang. Kayak paradoknya gitu ya. Gelap yang terang, untuk menjelaskan bahwa selama ini mungkin kita melihat gelap itu sebagai sesuatu yang nothing, sebagai sesuatu yang rendah, menarik. Sebagai sesuatu yang dia paling bawah. Tapi bagi konteks pejalan, itu justru titik awal. Titik awal dia berjalan. Bahwa dalam ranah sofistik, gelap itu kadang dimaknai sebagai menghancurkan ego. Kadang juga dimaknai kepada kefanaan, ketiadaan. Gitu. Kadang juga ujian. Ujian. Dan berjalan menuju Tuhan kan seperti itu. Mungkin
Mas Faru lebih ahli ya menjelaskan tentang Ini kok saling lempar ini? Ya, saya masih dengan Mas tuh. menjelaskan tentang ujian. Beliau banyak referensi ayat Qol dan sebagainya itu kan tentang ujian gitu. Nah, gelap kadang takwilnya adalah ujian. Oke. Nah, seorang hamba untuk ke Tuhan itu pasti dia akan diberikan ujian-ujian. Saya menarik nih sebelum lanjut kata-kata tadi, ternyata gelap itu pun positif dalam artian tertentu ya. Iya. Bahkan itu adalah turning point ya. Iya. Awal bagi seorang pejalan itu berangkat dari kegelapan. Nah, bisa nggak dianggap gelap itu kan hitam ya? Kalau kita kebanyakan maknai kita gitu. Berarti kalau kayak gitu, hitam itu bisa dimaknai itu merasa penuh dosa. Betul. Tidak suci. Tidak suci. Sehingga simbol hitam itu sebenarnya simbol rasa pengakuan diri. Iya. Dan jauh dari kepongahan dan merasa lebih suci dan seterusnya gitu ya. Tapi kan saya jadi ingat ya, kenapa kalau orang kayak misalnya haji misalnya. Siapa? Itu haji, pergi haji. Itu kan ihram itu putih. Seharusnya kan kalau memang pemaknaan semacam itu harus hitam gitu loh. Bahwa gue berangkat ini gue dengan penuh dosa, bukan siapa-siapa, nothing, hamba yang penuh maksiat dan seterusnya. Sehingga dengan gue pergi haji atau umroh gitu ya, gue justru ingin memutihkan biar cahaya itu sedikit masuk di kegelapan hitam ini. Bisa nggak begitu kira-kira ya? Kalau karena menarik gitu. Putihnya itu mungkin karena sudah niatnya untuk membersihkan diri, sehingga dia udah berusaha pakai yang putih. Tapi kadang memang diksi, pilihan kata ini kadang-kadang membingungkan sesuai konteks. Contoh, kalau misalnya tadi konotasinya hitam ini kan jelek, misalnya kemudian putih ini baik, halal ini baik, haram buruk. Tapi kan tempat kita berhaji berumrah ini kan namanya Masjidil Haram. Masjidnya kok haram? Masjidnya kok haram? Di mana dong? Mestinya nggak boleh ke situ dong. Masjidil Haram. Masjidil Haram. Berarti bisa aja lu. Tapi kan maksudnya adalah di tempat itu diharamkan banyak melakukan hal-hal yang bagi standar orang mungkin boleh-boleh saja. Termasuk membunuh hewan dan yang lain-lain kan tidak boleh. Karena itulah begitu disucikannya sehingga sampai disebut sebagai tanah haram. Nah, saya pikir konteksnya ke situ tidak ada perjalanan. Tapi saya tertarik tadi pas Mas Jabir menceritakan tentang perjalanan. Sebenarnya saya ada cerita lain, tapi bukan lagi dalam tradisi Islam, bukan tradisi Koja. Koja pun bukan ya. Kita geser ke Hindu. Kalau tadi dijelaskan oleh Mas Jabir itu menarik bahwa memang analogi cahaya ini bahkan lebih spesifik. Kalau tadi kan kita membayangkan berarti ada dua cahaya nih. Cahaya di luar yang menjadi penerang jalannya melihat warna-warna oleh suhu panji ini kan mati, sehingga seolah-olah tersesat, sehingga berharap ada cahaya batin dan rupanya tadi spesifik disampaikan oleh Mas Jabir itu adalah sebenarnya cahaya ilahiyah, api ilahiyah. Ada cerita serupa di dalam tradisi Hindu. Saya pernah kalau tidak salah itu diceritakan oleh Anand Krishna. Jadi rupanya tidak jauh berbeda dengan tradisi kita di agama Semitik, Islam juga termasuk. Manusia ini adalah makhluk kurang lebih golongan ketiga lah yang diciptakan. Kalau kita menyebutnya malaikat, jin, manusia, mereka menyebutnya dewa, denawa. Dewa ini miriplah dengan malaikat kan karena memang berunsur cahaya sama-sama. Dan denawa ini kurang lebih ya mungkin miriplah dengan jin diantaranya. Jadi masing-masing ada baik ada buruk juga kalau dalam konteks cerita mereka. Nah, mereka ini tidak pernah ketemu. Mereka ini selalu clash, mereka selalu bentrok. Sama-sama berebut perhatian Tuhan sebenarnya konteksnya. Tiba-tiba kok diciptakan makhluk ketiga, golongan ketiga, yakni manusia. Dan anehnya, ini manusia kok selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya, pertama kalinya mereka koalisi. Jarang-jarang kan koalisi ini, koalisi merapatkan dewa dan denawa. Denawa ya. Dewa dan para raksasa lah kalau itu denawa. Para raksasa rapat kira-kira apa yang menjadi kunci kedekatan, penyebab kedekatan Tuhan dan manusia ini. Sampai ditemukan rupanya ada nur, ada cahaya ilahiyah kalau istilah kita, berarti cahaya ketuhanan lah. Yang menjadi penghubung antara manusia dengan dewa. Akhirnya bagi tugaslah mereka, siapa yang bisa ambil kemudian sembunyikan. Tetapi hebatnya manusia, dimanapun disembunyikan selalu ketemu. Pernah disembunyikan di tengah lautan, manusia gelisah, jauh dari Tuhan.
tiba-tiba ketemu, tenang lagi. Ditaruh di padang pasir, di tengah hutan, di atas gunung, selalu ketemu. Putus asalah koalisi Dewa dan Denawa ini. Di saat mereka putus asa, ada satu Denawa muda yang usul. Boleh kira-kira saya coba. Semua langsung ini dong, bilang, alah gimana, kami aja senior. Kami aja, itu di sana dewa-dewa lebih sakti. Kamu siapa, kata dia. Gini. Ya enggak, daripada enggak ada ngapa-ngapain, saya urus sendiri dengan satu syarat. Jangan ada yang terlibat dan jangan ada tahu. Plus jangan ada yang minta saya kasih tahu. Karena menurut pengamatan saya, kata dia, setiap bocor informasi ini di mana, manusia pada akhirnya tahu. Dan ternyata berhasil, guru. Berhasil. Manusia itu mencari berapa lama, bertahun-tahun itu dicari, tidak ketemu. Gelisah manusia ini. Sampai akhirnya diadakanlah rapat. Karena ternyata berhasil. Dipanggillah Denawa muda ini, semacam persidangan. Kata dia, Adinda, toh. Semua bujuk mau tahu ini barang di mana, tidak mau. Kata dia tidak akan, karena sekali saya bocor pasti manusia tahu. Sampai dibujuk lah. Akhirnya enggak, kau juga bakal bocor kok suatu waktu kamu bocorin. Kata dia enggak, saya mohon Dewa Petir bunuh saya sekarang, biar itu mati bersama saya. Kata dia jangan begitulah Adinda. Ceritalah sama Pak. Akhirnya dia mau cerita. Akhirnya diceritakan bahwa rupanya kenapa api itu tidak ditemukan? Karena manusia selalu mencari keluar sana. Sementara itu cahaya api disembunyikan di dalam hatinya. Sehingga pada waktu dia keluar mencari tidak ketemu. Tapi kalau dia berefleksi mencari dalam hatinya, dalam dirinya, ketemu. Kurang lebih inilah yang mungkin juga dicari oleh Suhu yang tadi mengatakan bahwa ketika mengatakan bahwa mencari cahaya yang tersisa di dalam jiwa. Nah, kurang lebih itu sama. Konsepnya kemudian sama dengan agama-agama lain, termasuk sama agama Islam. Berarti kalau ada cahaya, ini kata kunci kan lagi-lagi ya, kalau kita menggunakan istilah kata kunci ya, memang dia mengandalkan cahaya yang tersisa di dalam jiwa. Kata-kata tersisa artinya cahaya itu bagaimanapun tidak akan pernah hilang sama sekali berarti. Begitu, Mas Jabir. Betul. Kenapa? Ada ayat Quran, fitratallahi fatarnas alaiha. Gimana? Fitratallahi fatarnas alaiha. Dengan fitrah Allah manusia diciptakan. Jadi ada elemen yang abadi yang senantiasa hidup di dalam badan manusia, itu fitratallahi. Nah, fitratallahi ini juga ada kaitannya dengan ruh, penipuan ruh. Jadi wana faktu fin ruhi, penipuan ini ketika masuk dalam manusia berubah menjadi fitrah. Jadi peniupan ketika masuk dalam manusia berubah menjadi fitrah. Nah, ini yang senantiasa hidup abadi di dalam diri manusia. Itulah cahaya yang terus-menerus menyala dalam diri manusia. Nah, makanya tugas kita di dunia ini sebenarnya tinggal menjaga cahaya itu. Menjaga atau meng-skill up istilahnya. Meningkatkan, memperbesar. Enggak, dia secara otomatis sudah ada, sudah bercahaya, sudah terkonek dengan Tuhan, kita yang menutupi. Kita menutupi. Nah, istilah sufinya inilah disebut dengan hijab. Hijab. Kita yang menutupi. Nah, menutup ini sehingga cahaya ini tidak menembus ke seluruh dimensi manusia yang lain kan. Tidak menembus akalnya, tidak menembus khayalnya, tidak menembus hatinya, tidak menembus inderanya. Sehingga tidak nampak dari tuturnya, tidak nampak dari penglihatannya, tidak nampak dari pendengarannya. Apa yang membuat orang terhijab itu? Ya, kita temukan itu dalam keseharian kan. Karena dalam keseharian kita ada survive. Dari survive itu kita mau lebih ingin ditonjolkan, menonjolkan diri, ada ria. Tidak senang ada orang lain lebih baik dari dia, hasud, kan, selingkuh dan seterusnya. Itu lebih dari fenomena keseharian sih, lebih banyak kita temukan. Keseharian, ya. Lebih penyakit-penyakit hati berarti itu. Betul. Penyakit hati itulah yang menjadi hijab. Ini menjadi tirai sehingga nanti awalnya dia bisa menembus seluruh dimensi dalam diri manusia, tapi dengan itu akhirnya dia tertutup. Hingga cahaya ini tidak lagi bisa menembus. Karena tidak menembus, berarti yang memberikan dia info syahwatnya. Pas ini karena memang yang membahas tentang nur juga. Nur Jabir kan? Nur Jabir. Jadi sangat representatif, otoritatif. Gitu. Jangan tembus. Mas Jabir, karena beliau ini nur ya. Nur. Jadi ya dia membela betul. Sebentar saya agak gelap. Mas War tadi kan dibilang ya yang sebenarnya itu udah fitrah ya. Fitrah. Yang elemen yang cakap immortal ya dalam diri. Dalam diri manusia. Dan abadi itu yang menyebabkan hijab itu kan karena itu ya
hati yang kotor, ego dan sebagainya. Tapi Mas Fahrul ya, Mas Fahrul ini juga seorang akademisi ya, saya kira ya. Dan memang itu gimana melihatnya? Kan ada misalnya ilmuwan besar, dia tidak berbicara bahwa misalnya saintis ya, taruhlah misalnya beberapa tokoh ya, filsuf, pemikir itu, yang memang dia misalnya tokoh ateis itu, atau orang-orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya itu tidak bisa diverifikasi ya, tidak bisa dijelaskan secara saintifik dalam artian modern gitu ya, yang faktual itu, dia menolak itu, tapi dia tidak merasa bahwa ini karena hati saya yang kotor atau apa. Boro-boro kotor, saya nggak ada waktu gitu loh. Untuk hal-hal kayak gitu. Mengurus hati. Gue mau bilang gitu ya ke Bang Fahrul itu. Kalau dikatakan bahwa ini faktornya adalah persoalan hati gitu. Bagaimana dengan saintis-saintis atau ilmuwan atau filsuf gitu ya. Yang menolak hal-hal unsur-unsur semacam itu soal cahaya. Pengalaman cahaya batin itu. Dan dia tidak percaya yang ada namanya cahaya ilahi gitu dalam dirinya. Itu gimana? Ya mungkin mirip dengan cerita kita tadi, bahwa mereka ini orang yang lebih pada fokus pencarian keluar. Mereka lebih fokus pada pencarian perjalanannya itu mencari hal-hal yang di luar sana. Tetapi bukan berarti tidak ada juga intelektual yang coba melirik ke dalam. Ada juga beberapa. Di Indonesia contohnya, sosok seperti Nurcholish Madjid. Di Islam sendiri pun, seingat tadi saya misalnya Mas Jabir menyebut tentang Suhrawardi, itu muncul belakangan di saat orang sudah menganggap filsafat Islam mati bersama Ibn Rushd, kalau saya tidak keliru. Nah, barulah kemudian mereka baru tahu ada rupanya tradisi filsafat Islam yang masih berkembang. Dan isu yang dibawa adalah cahaya. Isyraq, makanya dia kemudian bergelar Syekhul Isyraq ya kalau tidak salah. Muncullah sosok seperti Henry Corbang membahas tentang itu. Kemudian ya Sayyid Hussein Nasr juga banyak menjelaskan tentang beliau gitu loh. Sehingga memang Hussein Ziai. Sehingga wajar memang kalau orang-orang sebelum itu menganggap ya cahaya itu bukan sebagai kajian mereka dan tidak ada kaitannya dengan penyucian yang dalam analogi cahaya ya, tapi bukan berarti mereka tidak melakukan tidak berupaya melakukan olah batin. Saya yakin juga mereka melakukan itu untuk perbaiki diri, artinya melihat ke dalam diri. Sejak dulu itu sebenarnya ada. Salah satu misalnya kalimat pesan tertua kan adalah kenali diri sendiri. Macam-macam ini sebenarnya kan upaya melihat ke dalam diri semua juga kan, tahu diri sendiri, jangan berlebihan. Tetapi mereka tidak sampai pada penggunaan analogi cahaya. Analogi cahaya memang sangat banyak berkembang di Islam. Kalau misalnya Mullah Sadra, dia menganalogikan bahwa cahaya ini tidak jauh beda dengan konsep wujud kan ya. Cuma hanya persoalannya dari perspektif berbeda aja. Sehingga konsep gradasi cahaya, hierarki cahaya, kemudian dikembangkan di sini menjadi hierarki wujud. Jadi kalaupun gelap, sebenarnya bukan gelap hakiki, cuma di situ tidak ada cahaya. Kurang lebih gambarannya. Nah, sudah boleh saya masuk ke Nurcholish Madjid? Oh ya, di Nurcholish Madjid ini menarik. Dia menjelaskan sesuatu yang sangat Indonesia banget, bahwa ada istilah hati nurani. Orang selalu membayangkan hati dan nurani ini satu paket. Penjelasan beliau tidak. Hati ya hati saja. Nurani ini berasal dari kata nur, cahaya. Nurani sesuatu yang bersifat bercahaya kalau tidak salah ya. Karena nur nur. Nah, ibarat kalau ruangan bercahaya seperti ini kita insya Allah bebas aman. Nggak khawatir ketabrak meja, nggak khawatir ketabrak kursi, dan yang lain-lain tembok. Mau lompat-lompatan sekalipun. Kenapa? Cahaya jelas, terang. Konsekuensinya apa? Perbuatan yang mudah-mudahan tidak akan melanggar etika, norma, dan yang lain-lain. Karena dia tahu diri. Tapi kalau gelap, dasar katanya itu zulum, maka dia itu tidak bisa lagi membedakan barang-barang di dalamnya. Sehingga memang dia itu bukan kenal baik dan buruk lalu memilih buruk, enggak. Memang dia tidak kenal lagi apa di dalamnya. Sehingga orang yang zulum hatinya ini disebut sebagai orang zalim. Kalau saya mungkin menganalogikannya, mungkin karena saking gelapnya hatinya sampai dia gelap mata gitu loh. Saking gelapnya. Jadi nurani ini penggambaran cahaya di dalam hati orang. Kalau dia orangnya zalim, berarti dia tidak punya nurani. Saya jadi ingat meski ini punya hati. Ya oke. Ini menarik membedakan antara hati dan nurani.
Itu bukan satu kesatuan. Bukan satu kesatuan. Sebenarnya ada istilah lain yang mirip dengan nurani kalau dalam Islam. Apa tuh? Apa namanya? Fuad kalau tidak salah ya. Fuad, Iya, iya. Ada fuad, ada kulub ya. Sadar. Kalau kulub, kalau kulub itu mirip dengan hatinya itu sendiri. Fuad ini lain si penerangnya tadi. Oke. Nah, saya masih karena ngutip Cak Nur ya, Nur Khalis Majid. Nah, gurunya Cak Nur itu kan Fazlur Rahman gitu. Fazlur Rahman. Di Chicago itu. Saya jadi teringat itu bagaimana tafsiran Fazlur Rahman itu. Soal khatamallahu ala qulubihim. Menarik. Karena Fazlur Rahman itu orang dikunci itu bukan Tuhan yang mengunci. Ya. Tapi karena kebiasaan dia melakukan hal-hal yang buruk sehingga zulmun itu. Betul. Jadi sebenarnya orang yang tertutup hatinya itu nuraninya lah katanya bahasa Cak Nur itu bukan karena dari Tuhan yang menutup, tapi karena dari kebiasaan-kebiasaan dia, sifat-sifat dia, perilaku dan tindakan-tindakannya yang jauh dari cahaya itu. Nah, artinya kan kalau antara murid dan guru ini, gitu ya, tadi menjelaskannya secara semiotik ya. Semiotik. Sebenarnya Fazlur Rahman menafsirkannya itu dia melihatnya dari sisi khotamullah itu bukan dari semiotik, tapi lebih siap hermeneutis ya, Mas Jabir. Jadi ini tadi ada sebenarnya tanpa disadari kayaknya sama Mas Fahrul itu. Dia pertama dia bilang itu tadi di awal itu ada kata orang lebih banyak melihat keluar, yaitu kan, padahal ada di dalam diri. Nah, ini relate dengan tadi banyak uraian Mas Jabir. Itu kan soal bagaimana fitrah itu ya, yang sebenarnya itu inherent. Dan instinktif di dalam diri manusia. Nah, kalau Cak Nur membedakan antara hati dan nurani, Fazlur Rahman kemudian gurunya menafsirkannya itu lebih bersifat hermeneutis gitu. Nah, bagaimana Mas Jabir melihatnya dari tradisi sufi itu? Kan nggak mungkin kalau maknanya sama, kenapa istilahnya harus berbeda-beda? Iya. Kan gitu. Nah, itu gimana? Dan ini menarik sebenarnya, di tradisi manapun kita masuk dia akan berbeda. Misalnya masuk tradisi Ghazalian itu pasti berbeda juga penafsirannya. Meskipun sama-sama sufi ya? Meskipun sama-sama sufi. Oke. Masuk dalam tradisi Ibn Arabi beda juga penafsirannya. Masuk dalam tradisi Rumi beda sih. Dan ini menarik bahwa sebenarnya masih ada misteri yang kita tidak tahu ya tentang dimensi batin yang ada di dalam diri manusia. Kita cuma tahu ada akal, ada hati, ada khayal, ada kreatif imajinasi, ada indera. Tetapi untuk meletakkan secara serius, ketika menjelaskan, itu nanti ada seperti itu. Misalnya, nurani itu tidak akan kita temukan dalam tradisi sofistik ya, itu mungkin dalam tradisi bahasa. Kalau nur iya dari bahasa Arab, tapi kan nurani, nah itu satu istilah kan. Ya. Tapi kalau kita masuk karena saya tahunya dalam pembagian Ibn Arabi ya, lebih akrab dengan Ibn Arabi. Nah biasanya kolbu itu seperti wadah. Wadah yang fungsinya itu setidaknya ada dua, ada sudur, ada fuad. Sudur ya? Iya, ada sudur, ada fuad. Jadi fuad ini menyaksikan hakikat ke atas, sudur ini menyaksikan hakikat yang di bawah. Gitu. Nah, mediator ini ya? Nah betul, jadi dia wadah, seperti wadah yang salah satu fungsinya ada yang ke atas yang disebut fuad, ada yang ke bawah yang salah satunya untuk menyaksikan realitas yang ada di alam nafs dan dunia. Nah, contohnya kalau sudur itu misalnya saya melihat orang fakir, hati saya terenyuh. Nah, itu berarti sudur saya aktif. Jadi kalau misalnya ada orang lain tidak sama sekali tidak aktif, tidak ada renyuh, tidak ada iba, nah itu sudurnya tidak aktif. Bukan dia tidak punya, dia ada tapi tidak aktif sudurnya. Nah, bagaimana mengaktifkan sudur itu? Bayar belum diperpanjang. Nah, ini lagi-lagi kembali menjaga fitrah. Nah, kembalinya di situ. Nah, yang penyaksian sufi itu biasanya itu fuad. Fuad karena dia yang naik ke atas. Jadi biasanya Ibn Arabi menjelaskan nafs ke atas
mulai dari alam ruh sampai ke asma itu fuad. Yang itu digambarkan dalam Al-Quran, maka kadzabal fuad ma ra'a. Jadi fuad itu tidak, apa yang fuadnya Rasulullah tidak pernah berdusta. Oke. Itu terkait dengan fuad. Kalau terkait itu kan ada ayat Al-Quran ya, yang lahum qulubun la La yafqahuna yafqahuna biha. Tapi yang digunakan kata kulub gitu. Iya, memang kalau dalam tradisi Sufi, semuanya itu sebenarnya poin utama itu hati. Poin utama itu hati. Jadi ketika kita terkoneksi dengan segala sesuatu, yang memberikan inspirasi itu semuanya dari hati. Dari hati. Jadi hati memberikan inspirasi ke akal itu. Makanya justru akal yang aktif itu, kalau menurut para sufi itu hati justru, bukan akal. Iya, betul. Gitu. Makanya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak tafaqquh. Iya. Gitu kan? Dia tidak punya kedalaman dalam melihat sesuatu. Seperti itu. Nah, Bang Fahrul, ini saya mau kejar tapi dia udah nyerahin dulu ke Cak Nur. Oh iya, kalau mau dikejar nanti saya bawakan itu bukunya Mas Eri itu. Saya kok masih menarik ya dengan istilah-istilah ini, karena menurut saya ya kadang-kadang orang menukarkan begitu saja. Iya. Istilah hati fuad gitu ya, kulub fuad, padahal itu mempunyai makna yang dan fungsi yang berbeda-beda gitu. Iya. Nah, Mas Fahrul, itu kan kalau di Islam ya, misalnya dulu Mas Fahrul ini kan gurunya Cak Nur, salah satu juga Harun Nasution gitu ya. Harun Nasution. Iya. Itu kan dia menggaungkan Islam rasional, gitu kan. Nah, rasional itu kan kalau dalam bahasa Al-Quran itu akal ya. Akal ya. Akal ya. Fungsi akal itu. Nah, di mana peranan akal sebenarnya antara akal ya, hati dan fuad dalam melihat realitas itu? Tapi kalau misalnya dibawa ke Harun Nasutionnya, saya kurang paham karena beliau fokus ke rasionalitas beliaunya. Tapi kalau meminjam ke Ibnu Arabi lebih enak. Lebih enak Ibnu Arabi karena Ibnu Arabi ini kan membagi pengetahuan, ada yang pengetahuan yang sifatnya akal, kemudian ada ahwal, ada asror. Oke, ya. Ini lebih enak mengidentifikasi. Ilmu-ilmu akal ini pada dasarnya termasuk di dalamnya meliputi ilmu indrawi dan akal itu sendiri. Artinya segala sesuatu yang kalau saya tidak keliru yang semua bisa tercerap dan pada akhirnya punya gambaran di dalam pikiran sebagai konseptual. Kalau tidak salah biasa kita kan belajar huduru suratu syai'in dzihn. Hadirnya sesuatu, gambaran sesuatu di dalam pikiran. Nah, tetapi pengetahuan kan tidak sebatas di sini doang. Ada pengetahuan yang sifatnya tidak butuh secara konseptual. Contoh paling gampang rasa atau perasaan. Kalau misalnya kita mau tahu, itu terekam di lagu tentang rasa. Nah, ini banget. Terhimpun memuliakan rasa. Emosional, kesimpulannya. Terhimpun memuliakan rasa. Nah, rasa ini ketimbang saya cerita bagaimana enaknya semangka, bagaimanapun saya menjelaskan tidak akan sama rasanya persis semangka. Mending saya langsung potong, saya kasih cicipi. Oh ini. Dan itu tidak butuh konseptual gitu, langsung paham. Oh ini rasanya, tidak perlu dijelaskan lagi. Begitu juga perasaan. Termasuk ini cinta, itu pertanyaan yang tidak masuk akal sebenarnya ketika ngomong, inikah namanya cinta? Yang bisa tahu kan cuma kamu. Karena itu persoalan rasa. Langsung ya. Dialami langsung. Direct experience. Direct experience. Kalau ada orang bingung mungkin berarti karena dia eksperiensial ya. Iya, tapi yang sifatnya batinnya ke dalam, Iya. ke dalam. Nah, sampai kemudian ada yang sifatnya asror. Asror ini mirip dengan ahwal tadi yang kedua, tapi given, pemberian dari Tuhan. Oke, kita kembali ke teks closing. Ini menarik sebenarnya kalau baca liriknya di akhir itu berulang-ulang diucapkan. Misalnya, maka dalam gelap hamba takkan tersesat. Bila dalam gelap hamba takkan tersesat. Ya kan? Meski dalam gelap hamba takkan tersesat. Jadi takkan tersesat, takkan itu hampir berulang gitu ya. Agar dalam gelap hamba takkan tersesat. Bayangkan coba. Jadi di closingnya itu dia kayak semacam apa dalam tradisi Nahwu itu? Takkid ya. Dia menekankan lagi bahwa intinya jangan sampai gue ini tersesat.
even ini dalam kegelapan, gue tetap tidak tersesat gitu. Di teks itu, maka dalam hamba tak akan tersesat, tapi menarik teks sebelumnya, kumohon beri kekuatan untuk meraih cahaya yang tersisa dalam jiwa, beri kesempatan melihat keagungan hakikat cinta di ujung hayat. Jadi, memang banyak orang lupa bahwa menjadi seorang pejalan itu adalah dia mesti mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Orang biasanya lupa bahwa ketika dia berjalan, dia mendominankan dirinya. Dia mengagungkan dirinya. Dia meyakini bahwa saya loh sedang berjalan menuju Tuhan. Dia berjalan menuju Tuhan, tetapi menyertai egonya. Bahwa dia bisa berjalan dengan sendirinya. Bayangkan Rasulullah juga diperjalankan, subhanalladzi asra, diperjalankan. Ketika sampai saat itu, maka dalam gelap takkan tersesat. Bila dalam gelap takkan tersesat. Meski dalam gelap takkan tersesat. Agar gelap takkan tersesat, karena bukan lagi dia yang berangkat, tapi dia sudah diperjalankan oleh Ilahi. Wah, keren betul. Gitu. Ini si Panji sadar nggak sih ada referensinya kayak gini gitu? Apa? Kan bergaulnya mursyid dan suhu. Coba Mas Fahru menjelaskannya gimana versi Mas Fahru. Di paragraf terakhir aja ya. Ya. Nah, paragraf terakhir ini semuanya sama. Dalam gelap hamba tak tersesat. Bedanya cuma depannya maka, bila, meski, agar. Bila maka ini sifatnya hipotetis. Jika maka. Wis, logikanya keluar, bos. Terus? Artinya, dalam kondisi hipotetis apapun, mudah-mudahan saya tidak akan tersesat. Iya. Nah, meski agar juga kurang lebih sama. Bahwa pada akhirnya tujuannya atau di kondisi apapun. Jadi dia mau katakan, dia mau kunci semuanya bahwa kalau kamu sudah, meminjam yang disampaikan Guru Jabir tadi kan, kalau kamu yang sudah tuntun, dalam kondisi apapun saya tidak akan tersesat. Karena dia sudah membuka semua kemungkinan dengan maka, bila, meski, agar. Jadi pada akhirnya perjalanan safe and safety. Ketika sudah dibimbing oleh cahaya dalam diri yang sebenarnya adalah simbolik dari Tuhan tadi. Artinya itu mengkonfirmasi lagi ya, tadi uraian dari Mas Nur, Tuhan segala-galanya pada poin itu ya. Ya artinya ini. Pada akhirnya terang dan gelap, tidak ada kata yang disebut gelap dalam artian sesungguhnya gelap sama sekali. Gitu ya Mas Jabir ya, Mas Fahru. Dan terang dengan sendirinya tidak ada kegelapan. Karena terang dan gelap adalah relasional hubungannya. Dalam gelap orang menangkap terang, dalam terang orang melihat kegelapan. Bisa nggak kayak gitu ya? Bisa. Bisa aja. Tapi visual yang paling bagus sebenarnya satu itu, yin dan yang itu. Oh, yin dan yang. Dalam putih ada titik hitam, dalam hitam ada titik putih. Itu keren banget. Iya, oke. Lebih keren lagi Bang Fahrul, Mas Fahru dengan Mas Jabir ya. Ditafsir sedemikian rupa, padahal dia aja nggak kepikiran, gue nulis aja gitu. Belum kepikiran. Nanti kalau ada rezeki kapan bisa ketemu, coba kita konfirmasi ke beliau kan, untuk kita bikin lanjutan obrolan tentang ini. Oke, kita akan ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik, dengan bahasan yang lebih menarik. Selamat malam dari kami.